Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asyifa Ramadhani. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Universitas Syah Kuala. Di kesempatan kali ini, saya dari kelas praktikum Fisika 01 ingin menjelaskan kepada kalian semua mengenai apa itu massa, panjang, dan volume. Disimak baik-baik ya. Apa itu massa? Kalian tahu nggak sih apa itu massa? Massa adalah suatu sifat fisika dari suatu benda yang digunakan untuk menjelaskan berbagai perilaku objek yang terpantau. Biasanya orang mengukur massa menggunakan timbangan dan neraca. Kalau kalian pernah pergi ke pasar, mungkin kalian akan melihat pedagang yang menimbang sayuran atau buah-buahan. Nah, itulah merupakan salah satu contoh dari pengukuran massa yang ada di sekitar kita. Tetapi, massa sangat sering disamakan dengan sebutan berat loh. Jadi, jika kalian memiliki berat badan 50 kg, apa itu merupakan massa dari kalian? Mari kita simak lebih dalam lagi. Mungkin banyak orang yang mengartikan berat itu adalah massa, tapi nyatanya massa dan berat itu berbeda. Massa menunjukkan jumlah materi di dalam suatu objek, sedangkan berat adalah ukuran bagaimana gaya gravitasi bekerja pada massa tersebut. Pada massa, nilainya tidak akan berubah atau tetap. Massa dilambangkan dengan M dan satuannya adalah kilogram. Sedangkan berat nilainya akan berubah tergantung gravitasi di mana benda itu berada. Berat dilambangkan dengan W dan satuannya adalah Newton. Untuk lebih memahaminya lagi, kita beri contoh dari perbedaannya. Manusia yang tinggal di bumi akan lebih berat dibandingkan dengan manusia yang berada di bulan. Kira-kira mengapa bisa begitu ya? Itu dikarenakan perbedaan gravitasi antara bumi dan bulan, sehingga menyebabkan perbedaan nilai berat pada manusia tersebut. Sedangkan massa manusia antara di bumi dan di bulan itu akan tetap sama atau tidak berubah, dikarenakan banyaknya materi yang terkandung di dalamnya tidak akan berubah walau dibawa ke tempat yang berbeda gravitasinya. Selain itu, masyarakat lebih sering menggunakan kata berat dibandingkan kata massa. Seperti ketika ingin membeli beras, pasti mereka mengatakan, "Bang, saya beli beras dengan berat 3 kg ya." Jika di dalam fisika, pernyataan tersebut salah. Seharusnya kata berat diganti dengan massa. Jadi, penggunaan alat ukur timbangan badan atau pasar yang mengukur dengan satuan kilogram, meskipun sebenarnya tidak betul-betul menunjukkan massa di hasilnya, itu disebabkan timbangan tersebut menggunakan pegas yang seharusnya hasilnya Newton telah diatur sehingga timbangan badan atau pasar itu menghasilkan kilogram atau sudah dibagi dengan gravitasinya. Maka dari itu pengukuran massa menggunakan timbangan. Apa itu panjang? Panjang adalah dimensi suatu benda yang menyatakan jarak antar ujung. Panjang terbagi menjadi dua bagian, yaitu panjang vertikal atau tinggi dan panjang horizontal atau lebar. Dalam kehidupan sehari-hari, sangat sering kita jumpai proses pengukuran panjang. Salah satunya seperti mengukur tinggi badan, mengukur ketebalan buku, mengukur kedalaman kolam, dan mengukur jarak suatu tempat dari tempat lainnya. Nah, kalau mau mengukur panjang dari suatu benda, pastinya dibutuhkan alat pengukuran, bukan? Berikut contoh dari alat-alat pengukuran panjang. Yang pertama, meteran. Meteran adalah alat ukur yang paling sering kita jumpai. Contohnya di toko penjahit ataupun juga sering digunakan dalam pembangunan. Kedua, ada mistar.
Mistar memiliki skala terkecil 1 mm atau 0,1 cm. Ketika menggunakannya, arah pandangan harus tegak lurus dengan skalanya dan benda yang ingin diukur. Yang ketiga, jangka sorong. Jangka sorong memiliki dua bagian, yaitu skala utama dan skala nonius. Skala utama memiliki rahang tetap dan pada skala nonius memiliki rahang geser dan sekrup pengunci. Ini merupakan bagian-bagian dari jangka sorong. Ada rahang dalam, rahang luar, sekrup pengunci, skala nonius, skala inci, skala sentimeter, dan pengukur kedalaman. Yang keempat, ada mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup merupakan alat ukur yang ketelitiannya paling kecil, yaitu 0,01 mm. Ini merupakan bagian-bagian dari mikrometer sekrup. Ada landasan, sekrup, lengan mikrometer, timbal, dan roda bergerigi. Ini merupakan tangga dari satuan panjang. Jadi, tangga satuan panjang ini digunakan untuk mempermudah kita dalam melakukan konversi satuan panjang. Selain itu, satuan panjang juga bisa menggunakan inch, yard, mil, dan lain-lain. Tetapi dalam satuan internasional atau SI, panjang memiliki satuan meter dengan lambang M dan dimensi satuannya adalah L. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang volume. Apa itu volume? Volume adalah ruang yang bisa ditempati oleh suatu objek, baik dari benda yang beraturan maupun yang tidak beraturan. Volume juga bisa disebut kapasitas. Benda yang beraturan contohnya kubus, balok, limas, kerucut, dan bola. Sedangkan benda yang tidak beraturan contohnya batu. Alat-alat untuk mengukur volume antara lain 1. Gelas ukur. Gelas ukur biasanya digunakan untuk mengukur volume cair. Besarnya volume bisa dilihat melalui skala yang tertera pada gelas ukur. Gelas ukur memiliki ukuran yang bervariasi, mulai dari 10 mili hingga 2 liter. Yang kedua ada labu ukur. Labu ukur merupakan alat yang digunakan untuk mengukur larutan kimia dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Ukurannya mulai dari 5 mili sampai 5 liter. Yang ketiga ada Erlenmeyer. Erlenmeyer juga merupakan alat yang digunakan untuk mengukur larutan kimia. Alat ukur ini ada yang berukuran 50 mili hingga 500 mili. Yang keempat ada pipet mikro. Pipet mikro digunakan untuk memindahkan cairan dengan volume kecil. Dan yang terakhir ada pipet volume. Pipet volume digunakan untuk memindahkan volume tertentu dengan akurasi yang tinggi dikarenakan pipet volume telah ditentukan sesuai angka yang tertera. Dalam satuan standar internasional, volume memiliki satuan meter kubik dan memiliki dimensi standar internasional yaitu L⁻3. Satuan lain dari volume adalah liter dan mililiter. 1 meter kubik sama dengan 10⁻3 desimeter kubik sama dengan 10⁻6 cm kubik. 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter dan 1 cm kubik sama dengan 1 mililiter sama dengan 1 cc. Ada banyak manfaat yang dapat kita ambil dari pembelajaran tentang mengukur massa, panjang, dan volume. Di antaranya yaitu, pertama, dapat membuat gambaran melalui karakteristik dari suatu objek yang ingin kita teliti. Kedua,
Dalam industri dapat digunakan sebagai alat komunikasi dari mulai riset, operator, pengujian, sampai dengan jaminan mutu terhadap produk yang dihasilkan. Ketiga, dapat digunakan sebagai dasar melakukan prediksi terhadap sesuatu yang akan terjadi. Keempat, dapat digunakan dalam proses perdagangan, yaitu untuk mengukur suatu benda dalam penentuan harganya. Jadi, pada pengukuran besaran panjang dapat dilakukan dengan berbagai alat ukur yang sesuai dengan besarannya, dikarenakan setiap hasil yang diberikan oleh alat ukur yang berbeda-beda pastinya juga memiliki selisih yang dipengaruhi oleh tingkat ketelitian dari alat ukur yang berbeda-beda tersebut. Begitu juga pada pengukuran besaran dan volume, yang dimana pastinya mereka memiliki tingkat ketelitian masing-masing, sehingga dapat mempengaruhi hasil dari pengukuran. Maka dari itu, sangat perlu untuk kita memahami di setiap perbedaan pada proses pengukuran agar hasil yang diinginkan benar dan akurat. Baiklah, dari ketiga materi yang saya paparkan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Saya Asyifa Ramadhani, undur diri, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.